Itu menarik sekali sih. Ini pikun ini kan sangat sangat dekat dengan keseharian masyarakat kita gitu, Prof. Iya, jadi ternyata bisa dikurangi dengan pijat. Ya, jadi luar biasa itu cepluan. Cuma masyarakat belum tahu. Padahal itu sangat berkhasiat. Itu berkhasiat untuk apa, Prof? Cepluan itu? Saya dan dapat jualan banyak kan. Padahal kalau jamu itu cespleng, hati-hati. Itu catatan lagi ya. Jamu itu diminum rutin, tak segar. Kalau cespleng takutnya dicampur obat kimia. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat CD Bethesda, kembali bertemu dalam Community Development Bethesda Podcast. Podcast tentang pengalaman dari orang-orang yang bergelut dalam isu-isu penting seputar pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, HIV dan AIDS, pemberdayaan masyarakat, serta kisah-kisah lain yang inspiratif untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Saya Cipta, dan hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana jamu, warisan leluhur kita berkembang di Nusantara. Bukan hanya soal racikan tradisional, tapi juga soal riset, wisata edukasi, dan tren health wellness yang sedang berkembang. Untuk itu sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam, Ketua Dewan Jamu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Prof. Nyoman. Halo Mbak Cita. Boleh sapa teman-teman yang menonton podcast ini? Hai Sobat CD Bethesda. Apa kabar Prof? Ya, baik-baik. Sekarang sedang membimbing riset apa ini Prof belakangan ini? Banyak riset herbal ini. Mahasiswa di S3, S2, bahkan S1 juga. Herbal banyak ya Prof? Pasti ya. Di luar juga di ilmu kedokterannya ya Dok ya? Dok, Prof, saya jadi agak banyak sekali nih soalnya di nama profesor, dokter. Seperti itu, ini sudah senior ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang jamu Prof. Nah, kalau Prof. Nyoman sendiri ketika mendengar kata jamu, itu yang pertama kali terlintas dalam pikiran itu apa, Prof? Ya sehat. Sehat, ya. Sehat itu kan pasti ya, Prof. Ya. Atau adakah hal lain lagi, Prof, yang apa benar-benar khasnya jamu itu apa? Iya, warnanya biasanya kuning atau coklat. Dan dari herbal ya. Dari herbal. Ya. Kalau yang hijau belum ada ya, Bro? Banyak juga yang hijau, tapi banyak kuning ya. Banyak yang kuning ya, karena kunir ya. Kunir atau ada bahan lain juga yang kuning juga banyak ya, Prof ya. Banyak. Nah, ini Prof, kalau Yogyakarta itu kan dikenal sebagai salah satu pusat budaya jamu di Indonesia ya saat ini. Nah, bisa diceritakan Prof perjalanan jamu di Yogyakarta sampai bisa bertahan hingga saat ini tuh masih eksis, itu seperti apa Prof? Ya, jamu itu kan kalau kita lihat di relief candi ya yang ada daerah Yogyakarta kan itu tahun mungkin 700 belum 1000 ya, udah lama banget, 1000 tahun lebih yang lalu sudah masyarakat memakai jamu ya. Kemudian ada ditulis di Serat Sentini juga tentang kesehatan dengan jamu ya. Dan juga perkembangan dari dijajah Belanda, dijajah Inggris, mereka menggali jamu itu. Dan akhirnya keraton juga mempertahankan jamu-jamu. Kalau kita misalnya mau riset penelitian, saya pernah penelitiannya di keraton, ternyata memang ada ramuan-ramuan yang sangat menarik ya. Dan sekarang makin modern masyarakat, ternyata kalangan ilmiah pun sangat meyakini jamu itu berkhasiat dan aman ya. Jadi selama ini kan kita terjebak kedokteran barat yang banyak obat kimia yang sangat berbahaya ya, sehingga harapan kita jamu bisa menjadi pionir di depan lah gitu. Ya. Jadi memang
kuncinya adalah kesadaran juga dari pihak keraton. Nah, keraton itu pasti diikuti oleh masyarakatnya juga ya, Prof ya, yang membuat jamu itu bertahan di Yogyakarta sampai sekarang. Seperti itu ya, Prof ya. Ya, ini kalau untuk perbedaan gaya jamu di Yogyakarta dengan daerah lain itu seperti apa, Prof sebenarnya? Ya, sebenarnya sumber jamunya kan Yogyakarta, aslinya kan di keraton ya. Ya, di sana banyak sekali khususnya untuk kecantikan yang utama ya, kemudian tentu kesehatan yang lain ya. Kalau daerah lain ada juga jamu tapi kayaknya tidak selengkap di Jogja ya. Itu namanya pun berbeda. Kalau di Bali disebut loloh. Loloh. Jadi jamu. Ya di Jawa kan disebut jamu ya. Jadi memang kekayaan jamu di Jogja ini luar biasa. Itu yang membuat bertahan ya, Prof. Masyarakat turun-temurun itu secara sadar seperti itu ya, bahwa kekayaannya, variasi jamunya banyak dan juga didukung dengan lingkungan di Yogyakarta mungkin ya, Prof, yang masih banyak tanah-tanah yang bisa ditanami dan juga aksesnya gitu ya, Prof. Terhadap bahan baku seperti itu. Nah, Prof, ini kalau tadi kan peran keraton ya, Prof, ya, yang pastinya menjaga tradisi dan masih sampai sekarang masih terus mengembangkan ya menjadi kebiasaan di keraton. Nah, kalau untuk peran masyarakat sendiri, Prof, ini dalam menjaga tradisi jamu itu seperti apa? Karena kan ada yang masih di dunia jamu, ada yang tidak. Ini seperti apa dan baiknya seperti apa? Ya, memang dengan perkembangan dunia kedokteran kan banyak sekali pemikiran barat yang masuk ya, apalagi pendidikan kita di universitas kedokteran, farmasi, rata-rata kebanyakan ilmu kedokteran barat ya, sehingga kalau ini misalnya terlalu dominan itu tentu kurang pas ya. Dan syukurlah karena di Jogja masyarakatnya memang sangat mendukung dan khususnya manut seperti di keraton gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk menjaga ya. Dan orang Jogja memang luar biasa ya, baiknya ya. Saya sudah 33 tahun di Jogja. Kerasan. Karena orang Jogja memang baik-baik, orang Jawa lah. Jogja itu kan Jawa ya. Baik-baik semua, bahkan orang Nusantara ya baik-baik semua aja. Jadi saya senang di sini. Jadi memang kuncinya masyarakat yang baik menghasilkan tradisi yang terjaga juga. Di Bali pun juga seperti itu, Prof. Ya, di Bali memang sama, tidak beda, dan mereka sangat menghormati kearifan lokal ya, sehingga betul-betul terjaga. Kalau tidak demikian, budaya masyarakat mungkin dahulu hilang jamu itu ya. Itulah. Dan itu kan kearifan lokal dan memang nyatanya jamu itu sangat berkhasiat dan juga yang penting kan aman ya. Jadi obat-obat kimia kan keras efek sampingnya, keamanan dan murah. Nah, itu kan 3 poin itu penting banget. Mudah diakses juga kalau masih di Jogja ya. Nah, ini kalau untuk perkembangan jamu di Yogyakarta sendiri, Prof, dari 5 sampai 10 tahun terakhir itu kondisinya seperti apa? Ya, semakin meningkat ya, karena masyarakat semakin menggemari, karena kita juga termasuk Dewan Jamu, kita bergerak di fakultas-fakultas kedokteran, fakultas farmasi, dinas kesehatan, rumah-rumah sakit itu ya, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa jamu itu memang bagus ya, berkhasiat dan aman. Memang kalau jamu itu diharapkan ya rutin lah. Rutin minum jamu. Kalau enggak gitu mendadak sudah sakit baru ya kurang bagus. Rutin aja minum. Sehari berapa kali itu, Prof, sebaiknya kalau minimal jamu? Sekali lah. Sekali ya, sudah cukup ya. Sekali ya. Berarti dikonsumsi setiap hari itu tidak apa-apa ya, Prof ya? Pilih aja, yang penting jamunya. Sekarang para dokter sudah mulai itu mengerti tentang jamu karena ada pendidikan itu di kedokteran UGM, ada pendidikan jamu, pendidikan herbal medicine. Katanya minum seperti pahitan, orang minum pahitan apa sih? Tapi kita orang tua kita tuh bilang minumlah pahitan agar hidup kita manis kan. Kenapa Anda minum manis-manis? Hidup Anda pahit karena kencing manis soalnya. Iya, Prof. Iya betul. Nah, ini kan
terakhir kondisi jamu terakhir ini ya Prof ya. Nah, sekarang ini kan seperti yang kita tahu Prof ya, sudah banyak sekali produk kekinian ya. Ada jamu juga yang sudah dalam bentuk botol, lalu ada yang sudah siap untuk diminum seperti itu. Lalu juga sekarang di Jogja, mungkin di daerah lain juga sudah ada kafe ya Prof ya, yang khusus untuk menjual jamu. Dan tempatnya itu kalau istilah anak zaman sekarang muda-muda itu adalah Instagramable. Nah itu apakah hal-hal itu menunjukkan generasi muda sekarang itu sudah mulai tertarik kembali ke jamu atau seperti apa Prof? Ya memang dengan cara itu kita justru menarik generasi muda, generasi Z ya. Nah, jangan sampai salah mengerti mereka. Saya selalu sampaikan pada masyarakat, tolong bikin yang sesuai selera masyarakat, kan terutama anak muda ya. Hanya ada es krim jamu, wah kan keren ya. Ada latte, jamu latte, kan. Jadi agar masyarakat khususnya generasi muda ini bisa menikmati dengan baik ya. Kadang-kadang membayangkan jamu tadi pahit ya. Membayangkan jamu gimana ya, bayangan saya ya warnanya, kesehatannya ya. Jadi memang ada jamu yang pahit. Sebenarnya kalau kita bikin kemasan yang tidak pahit bisa, meskipun di dalamnya jamu kan. Itu yang ya, terutama kan hygiene-nya, higienisnya apa itu juga masyarakat perlu, karena itu tentang kesehatan ya. Tapi kalau sembarang kok jamunya kotor kan bisa diare ya, sehingga cara pengolahannya juga penting. Ya, penting sekali. Jadi biasanya kalau generasi sekarang itu kan sukanya yang manis ya Prof ya. Jadi jamunya juga dibuat ada rasa-rasa manisnya sedikit lah gitu ya. Karena herbal bisa juga untuk pemanis pakai herbal kan, kan tidak harus gula kan. Ya. Kalau itu dari sisi konsumen ya Prof. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang pelaku jamu Prof, itu kan juga ada tantangannya tersendiri ya Prof. Nah itu kondisi saat ini itu seperti apa Prof untuk pelaku jamu sendiri tantangannya? Ya sekarang semakin menggeliat dengan adanya Dewan Jamu ini ya, karena kita juga merangkul UMKM untuk membuat jamu dengan lebih bersih, lebih hygiene gitu, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk jamu ya. Kita juga membina desa-desa di DIY untuk mereka kembangkan. Untuk sebenarnya masyarakat itu kan sangat butuh kesehatan itu ya. Samping itu kalau masyarakat banyak pakai jamu, maka masyarakat akan menanam tanaman tanaman obat ya, itu tentu mereka bisa menjual ya, jadi dapat income ya. Tentu juga tanah tidak gersang kan. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Kalau boleh tahu Prof untuk desa binaan itu kalau di DIY di mana saja Prof? Kalau di kota DIY itu di kota itu namanya Jogja Husada Sehat ya. Jogja Husada Sehat. Jadi banyak itu UMKM jamu ya, kemudian di Sidorejo, di Kulon Progo ya, di Kiringa, di Bantul ya. Jadi banyak pusat-pusat itu seperti Ashram Geopark di Sleman. Kita punya banyak binaan untuk itu ya. Oke, berarti itu adalah salah satu upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi jamu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi bahan baku berarti sudah tidak masalah ya Prof kalau di DIY sendiri ya. Bahan baku cukup di sini, tanah bisa ditanami dengan baik. Ya. Kalau dari sisi regulasi Prof sebenarnya seperti apa untuk jamu itu? Ya, regulasi itu kan posisinya jamu memang kita di pemerintah juga dari Kementerian Kesehatan dengan Badan POM juga melindungi jamu itu ya. Jadi bukan mematikan, justru melindungi akan mereka berkembang ya. Ada aturan mainnya juga positifnya. Bahkan coba nanti
dilihat di rumah-rumah sakit, dan mulai para dokter meresepkan obat-obat herbal ya. Ini kan mungkin bagi masyarakat, dokter kok meresepin herbal kan, tapi saya ingin mereka tahu dan memakai. Kalau dokter udah pakai, nih masyarakat akan yakin bahwa ini bagus, ini aman kan. Itu ya. Dan Prof Nyoman sendiri sudah seperti itu selama berapa tahun Prof ini untuk? Saya sebenarnya herbal, mulai meneliti herbal itu tahun 95 ya. 95 sekarang 2005, berarti 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun ya. Ya, jadi urusan obat herbal sih banyak. Saya mulai 2002 sebagai ketua Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional di DIY ya. Setelah itu menjadi ketua Dewan Jamu DIY gitu ya. Oke ya. Nah, berarti kan sudah Prof, sudah mengiringi jamu di Yogyakarta ini berarti selama berpuluh-puluh tahun itu ya Prof ya. Nah, sekarang ini kan Yogyakarta mulai dikenal dengan wisata edukasi jamu ya Prof ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya itu seperti apa Prof, wisata edukasi jamu itu? Ya, sebenarnya wisata di Jogja itu kan memang wisata budaya ya, juga wisata pemandangan. Kadang kayak Gunung Kidul, mana-mana kita kembangkan itu. Tapi kita sudah menambahi dengan kita menyodorkan jamu ini ya. Jadi memang wisatawan ini mestinya kalau belum minum jamu belum ke Jogja namanya ya. Jadi jamu itu kan ya, khas Jogja gitu ya. Jadi seperti di desa-desa binaan kita mereka mulai ya. Jadi samping itu juga seperti beberapa area memang banyak penanaman mulai untuk obat-obat herbal atau jamu lah, bahan jamu ya. Itu saya kira menjadi masyarakat ya. Kalau tidak punya lahan luas kan di halaman kan bisa ya. Jadi menggunakan pot juga bisa ya Prof ya. Nah, kalau untuk konsep wellness tourism Prof, bagaimana sebenarnya ceritanya itu sampai jamu itu bisa masuk ke dalam konsep tersebut yang sedang naik daun sekarang kan wellness ya Prof ya? Iya. Ya, wellness tourism itu sebenarnya ada sisi yang modern banget ya. Kita bisa dengan misalnya orang wisata sekaligus check up dengan alat-alat canggih monggo. Tetapi kita juga tidak terpaku di sana. Kita sodorkan juga jamu ini kan untuk kesehatannya. Karena justru ini menjadi hal menarik. Nah, di negara lain tidak biasa ada jamu seperti kita ya. Tapi memang saya selalu tekankan tolong bikin jamu yang bersih gitu ya, jangan sampai nanti orangnya diare atau apa kan. Itu menjadi, karena kalau bersih wah menarik ya, apalagi seperti tadi kita bikin yang macam-macam tampilan yang kemasan yang bagus sehingga akan lebih menarik lagi. Kalau untuk wisatawan dari mancanegara sendiri, kalau dari jamunya itu Prof, apakah rasanya disesuaikan, warnanya disesuaikan dengan selera mereka atau tetap menjaga keaslian dari kita sendiri Prof? Ya itu kan mekanisme pasar ya, artinya kita menyesuaikan ya. Jamu yang asli seperti yang dulu ya ada juga, tapi ada juga wisatawan yang memang sukanya yang jenis beda ya, kita bikinkan juga. Yang penting kan laku dijual itu. Ya, oke Prof. Nah itu tadi kan berarti sekarang ini posisinya sudah banyak wisatawan dari luar yang mencoba jamu kita ya Prof. Ya. Nah, apakah ada keterlibatan Dewan Jamu Prof dalam pengembangan paket wisata ini dan juga mungkin sertifikasi wellness-nya yang berbasis herbal ini atau seperti apa? Ya memang kita terlibatnya dalam hal manajemen ya. Kemarin baru minggu lalu kita rapat dengan dinas-dinas pariwisata di provinsi, semua kabupaten juga kita undang untuk kita bicara-bicara bagaimana memunculkan jamu ini ya. Jadi kan wisatawan tidak hanya di jalan, kalau di hotel kita kasih minum jamu ya. Jadi hal-hal begitu kan untuk mempromosikan jamu itu ya. Ya. Kalau teh itu jamu bukan Prof? Iya.
Gimana ya kalau teh, orang ngeteh, orang minum teh, orang minum jamu, beda juga dikit ya. Ya tapi ya sebenarnya teh juga menyegarkan, terutama teh hijau ya. Iya. Itu juga membuat segar gitu ya, buat fit lah gitu. Tapi Ya. bukan jamu ya Prof ya. Karena definisi masyarakat bilang teh gitu kan. Iya. Gitu. Soalnya ini kan ngetren ya Prof ya, es teh gitu kan ya. Nah, jangan-jangan nanti terus es teh jumbo itu jadi jamu gitu kan konsepnya. Nah, kalau sekarang Prof ini boleh diceritakan Prof sedang sedikit tentang riset yang Prof Nyoman kerjakan seperti itu seputar herbal itu tentang apa dan hal-hal menarik yang ditemukan itu apa saja seperti itu Prof? Iya sebenarnya karena saya kan ahli penyakit dalam, ahli rematik ya. Riset saya banyak di bidang itu ya. Terutama untuk rematik itu banyak riset saya pakai temulawak, kunyit, jahe ya. Kemudian pernah juga riset dengan Cindy Bethesda gitu ya. Riset tentang pikun. Wah, pikun itu dipijat kemudian dikasih sambung nyawa namanya itu minyaknya dari Cindy Bethesda. Digosokkan tapi titik pijatnya khusus untuk pikun. Kan pijat Jawa itu kan titiknya enggak sembarangan. Untuk pikun misalnya ngisor pongol, ngisor mili, rajan panji, poping, silit kodok. Tahu silit kodok? Jadi titik pijatnya gitu. Pilingan gitu ya. Ternyata banyak kemajuan. Jadi kalau orang pikun dipijat itu bisa membaik ya. Kenapa itu Prof? Karena relax atau seperti apa itu Prof? Ya tidak hanya rileks tapi saya buktikan dengan pemeriksaan darah. Ternyata MDA-nya membaik gitu ya. Jadi banyak hal yang menarik ya. Tapi kayaknya penyakit pikun harus dipelihara baik-baik ya. Mumpung lagi pikun ngebonnya banyak-banyak. Wah itu, ya itu. Berarti itu tahun berapa itu Prof? Udah lama itu tahun kira-kira 2010 mungkin ya. 2010. Udah lama. Oh iya. Ya, ini masih banyak juga riset saya di Kalimantan ada di mana. Wah, tapi itu menarik sekali sih. Ini pikun ini kan sangat sangat dekat dengan keseharian masyarakat kita gitu Prof. Iya, jadi ternyata bisa dikurangi dengan pijat. Pijat ya. Oke. Nah, Prof ini bagaimana sih Prof sebenarnya pendekatan ilmiah ini bisa berjalan seiring dengan pengetahuan tentang tradisional jamu ini Prof? Iya, sebenarnya saya banyak membimbing riset-riset tentang herbal medicine ya di S3 terutama ya. Saya juga menguji di mana-mana universitas lain ya, selain UGM ya, di luar provinsi DIY ya. Jadi memang awalnya saya tertarik karena terus terang saya melihat pasien saya banyak efek samping obat kimia, apalagi obat rematik ya. Banyak sekali efek samping sehingga saya berpikir kenapa kita tidak kembangkan herbal ya, padahal kita punya herbal luar biasa ya. Jadi makanya mulai saya kembangkan dan pasien saya kebanyakan minum obat herbal ya. Jadi mereka bisa bagus dan mereka membaik ya dan cukup aman gitu ya. Obat kimia, terus terang apalagi obat rematik ya, obat nyeri, obat radang itu keras-keras banget ini. Apalagi orang tua. Sehingga saya mengembangkan itu. Berarti kalau rematik tadi ada apa Prof? Kunyit, lalu kunyit, temulawak, jahe. Biasanya yang gitu-gitu. Oke. Ini catat ada 3 untuk rematik ya. Ada kunyit, temulawak, dan jahe. Nah ini sangat mudah kita beli di mana saja. Kita tanam juga bisa, pakai pot bisa ya Prof ya. Iya, seperti bisa. Itu. Dan jangan lupa juga tadi soal pikun ya. Bikin kalau bagaimana tadi sudah ada ya. Iya. Oke. Nah ini Prof kan di masyarakat kita ya Prof ya tidak memungkiri bahwa masih sering muncul pikiran bahwa jamu ini seperti itu ya, itu tentang keamanan jamu gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara memastikan jamu itu sehat dan aman dan juga tidak ada kandungan kimia yang tersembunyi? Ya, pertama jamu itu yang penting adalah bukti empiris ya.
bukti empiris itu artinya bukti yang tidak tercatat, tetapi masyarakat sudah mungkin ribuan tahun memakai. Mungkin udah jutaan orang minumnya. Kayak pernahkah ada orang keracunan beras kencur? Kalau ditanya itu tidak ada kan? Pernah keracunan kunir asam? Jangan Prof ya. Ya kan? Tidak Artinya pernah. itu bukti empiris ya. Jangan memaksakan bukti ilmiah ya. Kita akan susah kalau terus semua harus ada penelitiannya. Enggak, itu bukti empiris kuat sekali itu, bahwa sudah ribuan tahun, sudah jutaan orang minum, mereka mengatakan bahwa itu bermanfaat, mereka merasakan keamanan, kan itu. Yang penting kan demikiannya jamu itu, sehingga betul-betul saya tekankan itu bukti empiris ya. Ya, tinggal nanti bagaimana kita meramu agar bisa bersih lah gitu ya. Iya. Itu pokok ya. Jadi kuncinya adalah bersih ya. Iya. Kalau untuk ramuannya sendiri sudah terbukti selama berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun Iya. bahwa itu aman, seperti itu ya Prof ya. Nah ya Prof. Nah kalau untuk contoh kasus dari hasil riset sendiri, apakah sudah ada Prof Ya. di mana hasilnya itu benar-benar menunjukkan bahwa masyarakat itu bisa mengatasi keluhan penyakit secara alami karena si jamu itu, Prof? Ya, memang pernah saya membimbing S3 juga di S3 di UGM ya. Seperti itu, pertanyaan penelitiannya seperti itu. Dan memang ternyata terbukti itu ya. Banyak sekali bimbingan saya S3 ada yang menarik tentang autoimun ya. Sekarang kan banyak penyakit autoimun ya. Iya, Ternyata mereka meneliti ini cepluan. Oh, cepluan ya. Di sini apa cepluan ya? Iya, cepluan. Episalis ya. Itu ternyata luar biasa. Sementara obat-obat kimia sudah tidak mungkin menyembuhkan, ternyata dia bisa. Ya, jadi luar biasa itu cepluan. Cuma masyarakat belum tahu. Iya. Padahal itu sangat berkhasiat. Itu berkhasiat untuk apa, Prof? Cepluan itu? Untuk fibrosis biasanya. Fibrosis itu misalnya sempat hepatitis, cuma livernya jadi mengecil, sirosisnya, sempat TBC, paru-parunya mengkerut ya, sempat serangan jantung ya, atau rematik ya. Rematik kan kaku tangannya, fibrosis. Itu justru ceplukan itu luar biasa ya. Cuma ya perlu dosis tertentu ya. Iya. Nah ini kan kalau masyarakat itu kan masih mengenal cepluan itu adalah tanaman yang membuat mabuk, Prof. Nah ternyata khasiatnya luar biasa ya, bisa untuk TB juga ya, Prof. Iya. Wah itu pemirsa perlu dicatat lagi ya, ceplukan ya. Apa itu nanti bisa dijelajahi sendiri di internet ya, seperti apa. Ya. Ini Prof. Selanjutnya Prof. Bolehkah diberikan tips dari Prof Nyoman untuk masyarakat agar masyarakat itu bisa menikmati jamu secara aman gitu, Prof? Yakin ini jamu ini aman gitu. Seperti apa tipsnya? Ya sebenarnya kalau di Jogja atau di Jawa atau di Indonesia ya kan kita yang membuat jamu kan dengan hati ya, artinya mesti jujur ya. Nah, jamu itu kan tidak boleh dicampur obat kimia ya. Jangan sampai yang bikin jamu berpikir yang penting saya dapat duit, diminum cespleng, saya dan dapat jualan banyak kan. Padahal kalau jamu itu cespleng, hati-hati. Oh, itu catatan lagi ya. Jamu itu harus diminum rutin, tak segar. Kalau cespleng takutnya dicampur obat kimia. Makanya itu juga suatu tip untuk minum jamu yang baik, tahulah itu. Jadi herbal itu kuncinya adalah rutin, 1 gelas sehari sudah cukup dan harus fresh seperti itu. Fresh, lebih bagus fresh. Memang tiap itu sih beda ya. Kalau misalnya temulawak gitu ya, temulawak itu kalau kita rebus ya, maka kurkuminnya itu rusak, yang muncul minyak atsiri. Itu kan untuk obat rematik, nafsu makan gitu. Tapi kalau ingin untuk mengobati liver ya, penyakit hati ya, pernah sakit hati enggak? Aduh, pernah Prof. Penyakit hati maksud saya, bukan sakit hati ya. Itu di blender temulawak ya. Bukan direbus, di blender. Untuk mencegah sakit jantung, misalnya mencegah stroke, di blender aja. Jadi beda-beda agar kurkuminnya enggak rusak. Jadi tergantung kandungannya. Berarti tidak usah direbus, langsung di blender saja. Blender, tergantung tujuannya.
Kalau itu Prof, ini kan mungkin karena dari sisi ekonomis ya Prof ya. Ini masih banyak yang menjual jamu itu menggunakan bekas plastik botol. Itu sebenarnya seperti apa Prof ya? Ya kalau jamu ya namanya plastik kan sebenarnya kita harapkan tidak dipakai ya, karena resiko. Bahkan membuat jamu saja kita harapkan dengan periuk itu ya, waktu merebus jamu dia. Kalau pakai aluminium, maksudnya aluminiumnya masuk ke jamu. Jadi pakai periuk, ngaduknya aja pakai sendok sendok kayu. Kan jangan sampai pakai aluminium gitu ya, itu resiko ya. Jadi harapan kita itu juga salah satu tip agar jamu itu lebih aman. Oke, berarti alat masaknya juga jangan menggunakan yang aluminium seperti itu Prof ya. Ya. Nah ini kan sekarang itu kan banyak produk jamu kekinian ya Prof, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana dia sudah kemasan. Nah kalau sudah kemasan seperti itu kan berarti tandanya mungkin buatnya sudah kemarin seperti itu Prof. Nah itu kalau disimpan dalam suhu ruang itu bisa bertahan berapa lama, dan kalau disimpan di suhu yang dingin di kulkas seperti itu Prof, itu bisa bertahan berapa lama juga? Ya sebenarnya kalau ingin aman itu ada POM, namanya POM DR, Badan POM mengeluarkan nomor DR jamu ini berapa. Tapi di masyarakat kan tidak gampang ya cari izin. Tapi kalau jamu itu biasanya kalaupun anggaplah kunir asam ya, kalau kunir diisi asam dia lebih stabil. Sampai sore pun digendong oleh mbak jamu itu masih kuning dia. Kalau tidak diisi asam dia coklat, cepat siang aja coklatnya. Karena kunir itu lebih stabil di situasi asam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau disimpan di kulkas ya sehari aja. Kalau besoknya biasanya udah kurang. Meskipun belum terasa tapi hasilnya merosot kan. Iya. Berarti maksimal 24 jam gitu. Iya, itu lebih bagus. Berarti kalau besoknya sudah tidak boleh ini Prof? Bukan tidak boleh, hasilnya merosot. Hasilnya merosot, tapi tetap jamu itu kan tidak menjadi racun kan ya Prof ya? Hanya kalau kelamaan bisa jadi. Iya, tapi kalau untuk hari setelahnya itu masih aman, hanya kandungan khasiatnya saja yang berkurang seperti itu. Oke. Nah Prof, ini pertanyaan terakhir ini Prof. Wah, ini sebenarnya pengen tanya banyak ini tapi boleh. Sudah gimana nih ya? Oke. Jadi gini Prof, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelestarian jamu? Iya. Jadi apakah dengan wisata tadi atau dengan, kalau Prof kan pasti banyak ya Prof, salah satunya riset ya, ya ataukah dengan mendukung UMKM atau seperti apa? Ya sebenarnya kita harus berpikir ekonomi juga ya, tidak hanya kesehatannya. Kalau jamu dibuat dan laku kan itu kira-kira akan lestari kan gampang gitu ya, tapi sehingga kita memang berusaha bagaimana jamu itu dibikin kemasan yang disukai oleh masyarakat ya. Dan sekarang orang-orang tua mungkin masih minum jamu zaman dulu ya. Yang muda kan mikir ya, pikirlah kemasan untuk anak muda ya. Kita punya riset-riset juga, para ilmuwan mengatakan, coba kalau ketemu Dewan Jamu itu kita mereka bicara, mereka profesor-profesor ya. Saya ajak mereka agar mereka bicara bahwa jamu itu aman, jamu itu berkhasiat. Itu. Oke, jadi para profesor lah, saya profnya mandian ketawa juga kan, sudah jamu itu aman ya kan. Jadi mari kita dukung untuk produk-produk jamu kekinian ini makin berkembang seperti itu ya Prof ya. Nah sekarang kan juga sudah banyak UMKM seperti itu ya Prof ya. Yaitu bisa dibeli Sobat Sidi Bethesda aman ya, asal fresh dan bersih. Seperti itu. Nah ini luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Prof. Banyak hal penting yang kita dapatkan ya. Kita belajar bahwa jamu itu tidak hanya sekedar minuman, tapi juga warisan dan masa depan ya. Dari warisan dan berlanjut menjadi masa depan. Seperti itu ya Prof ya. Nah ini kita berarti bisa lewat edukasi lewat di wisata tadi, lewat riset, lewat gaya hidup
wellness, iya. Nah, iya. Sekarang banyak sekali ya Prof itu gaya hidup wellness. Iya, Itu kan gaya hidup. jamu sudah masuk di Iya. situ juga ya Prof. Ya. Jadi memang seperti itu. Terima kasih sekali Prof Terima Nyoman kasih. Iya. sebagai Ketua Iya. Dewan Jamu Iya. DIY ya Prof ya. Terima Nah, kasih. atas Iya. obrolan yang sangat inspiratif hari ini, Iya. ini semoga membuka pikiran generasi muda, Iya. iya kan? Terlalu jamu itu tidak bahaya gitu ya. Jamu yang bahaya itu justru yang kekinian yang manis-manis itu ya Prof ya. Iya. Jadi janganlah kebanyakan manis-manis, Iya. resiko ya. Iya. Ah, Ya, jamu itu tidak bahaya ya Sobat Sidi Bethesda. Bisa dikonsumsi setiap hari. Oke, seperti itu. Nah, semoga pembicaraan kita ini membuka wawasan tentang bagaimana jamu bukan hanya menjadi warisan budaya itu tadi, tapi juga potensi besar seperti itu Prof Iya. untuk kesehatan, untuk wellness dan juga ekonomi lokal yang sudah mulai dibangun juga ya Prof ini Iya, bertahun-tahun. Nah, untuk Sobat Sidi Bethesda, kalau teman-teman merasa topik ini penting, jangan ragu untuk share episode ini ke teman-teman, saudara atau komunitas masing-masing. Mudah-mudahan lewat info sederhana ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seputar herbal, tradisi, dan inovasi lokal. Dan jangan lupa follow Community Development Bethesda Podcast supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Cita, pamit undur diri. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan dengan minum jamu, dan tetap sehat bersama keluarga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.